Woi bro, coba lu bayangin. Kalau kamu pingin sekolah, tapi sekolahnya jauh banget, bukunya sedikit, gurunya juga nggak selalu ada. Itu bukan cerita fiksi, itu kondisi pendidikan di zaman dulu. Sekolah bukan hal yang biasa, tapi sesuatu yang langka dan mahal. Nah, di situ muncul satu tokoh Papua yang percaya kalau pendidikan bisa mengubah nasib orang Papua ke depan. Namanya Frans Kaisiepo. Nah, ini ya. Nah, oke mantap. Jadi gini ceritanya, sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di Papua itu belum merata sama sekali. Sekolah-sekolah awal dibangun oleh misionaris, bangunannya sederhana banget. Kadang cuma rumah kayu kecil di pinggir kampung. Pelajarannya juga dasar, baca, tulis, dan hitung. Belum semua anak bisa sekolah. Banyak yang harus bantu orang tua berburu, berkebun, atau ikut adat. Makanya orang Papua yang bisa bersekolah waktu itu jumlahnya sangat sedikit. Gereja punya peran besar dalam pendidikan di Papua. Banyak guru pertama adalah pendeta atau guru jemaat. Mereka mengajarkan dengan alat seadanya, kadang tanpa buku, kadang tanpa papan tulis. Tapi dari tempat sederhana itulah anak-anak Papua mulai kenal huruf, kenal angka, dan kenal di dunia luar kampungnya. Pendidikan yang masih itu bukan cuma soal ilmu, tapi soal membuka mata dan pikiran. Frans Kaisiepo lahir di Biak. Dia tumbuh sebagai anak Papua di tengah keterbatasan pendidikan. Saat dia mulai bersekolah, dia sadar satu hal penting. Pendidikan bikin cara pandang orang berubah. Dari sekolah, dia mulai paham tentang dunia luar, tentang bangsa lain, dan tentang pentingnya pengetahuan. Pendidikan pelan-pelan membentuk cara berpikirnya. Buat Frans Kaisiepo, pendidikan bukan cuma soal pintar di kelas. Pendidikan itu bikin orang berani berbicara, berani berpikir kritis, dan berani bermimpi. Dia percaya kalau orang Papua punya pendidikan, mereka gak gampang diremehkan. Makanya dia selalu dorong anak-anak muda Papua buat sekolah dan terus belajar. Menurut dia, pendidikan adalah kunci buat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Frans Kaisiepo dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Papua dan Indonesia. Dia terlibat dalam perjuangan besar, tapi akar pemikirannya tetap sama. Tanpa pendidikan, perjuangan gak akan kuat. Ilmu bikin orang Papua ngerti haknya, ngerti masa depannya, dan ngerti arah perjuangannya. Hari ini, nama Frans Kaisiepo dipakai untuk bandara, sekolah, dan jalan-jalan di Papua. Itu bukan cuma simbol, itu pengingat kalau kemajuan Papua hari ini datang dari perjuangan panjang. Banyak anak Papua sekarang bisa sekolah, kuliah, dan punya mimpi besar. Dan semua itu berawal dari kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sekarang, memang pendidikan di Papua sudah jauh lebih berkembang. Ada universitas, ada guru lokal, dan teknologi. Tapi tantangan masih ada, jarak akses yang jauh, dan pemerataan pendidikan. Itu artinya perjuangan pendidikan di Papua belum selesai. Kalau hari ini kamu bisa sekolah lebih mudah, ingat, itu hasil perjuangan yang panjang. Dan pesan dari Frans Kaisiepo masih relevan sampai sekarang. Kalau Papua mau maju, pendidikan gak boleh ditinggalin. Respect, mantap. Adios.